Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Andini dengan NIM 26050123130050. Jadi saya di sini akan bikin video untuk praktikum survei hidrografi modul 2 yang dimana kemarin tuh alatnya yang dibahas itu adalah GNSS RTK atau Global Navigation Satellite System Real Time Kinematic. Oke, jadi GNSS RTK itu apa? GNSS RTK itu adalah salah satu metode untuk melakukan penentuan posisi satelit, di mana tuh hal tersebut digunakan dengan menggunakan real time koreksi data real time. Gunanya itu supaya dapat koreksi atau akurasi data tuh yang sangat tinggi. Itu tuh nanti datanya bisa dalam sampai tingkat sentimeter. Terus metode dari GNSS RTK tuh nanti dengan cara bekerja dengan membandingkan sinyal satelit dari penerima yang bergerak atau rover dengan sinyal dari stasiun referensi atau base. Jadi itu dibagi jadi dua gitu. Ada yang GNSS RTK rover dan juga GNSS RTK base. Dimana buat yang base itu tuh biasanya punya posisi yang diketahui. Terus habis itu akan melakukan pengiriman koreksi yang digunakan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada kayak gitu. Oke, terus lanjut buat yang GNSS RTK rover ini tuh yaitu tadi yang udah dijelasin alat survei yang digunakan untuk menentukan posisi koordinat dari suatu titik yang ada di permukaan bumi, dimana akurasi dari alat ini tuh tinggi, biasanya bisa sampai sentimeter, dan bisa dilakukan secara real time dengan menggunakan koreksi data dari base station gitu. Terus biasanya buat data yang diambil dari alat ini tuh ada sinyal GNSS, itu tuh biasanya dari fasenya itu bisa diambil dari satelit. Terus juga ada data koreksi posisi dari base station atau GNSS RTK base-nya. Terus juga ada informasi waktu, informasi ketinggian dan juga kekuatan dari sinyal satelit yang digunakan. Oke, terus lanjut buat ke yang GNSS RTK base atau base station, dimana tuh alat ini adalah alat utama di dalam sistem RTK-nya yang digunakan sebagai titik referensi utama atau titik referensi tetap untuk mengirimkan data koreksi posisi dari posisi di permukaan bumi itu tuh secara real time ke GNSS rover yang tadi, supaya pengukuran yang dilakukan tuh memiliki ketelitian yang tinggi hingga tingkat sentimeter kayak gitu. Terus untuk data-data yang diambil itu biasanya ada dari sinyal GNSS dari satelit-satelit, terus koordinat titik referensinya atau base point, terus ada juga waktu dan juga kualitas dari sinyal satelitnya itu sendiri. Oke, terus lanjut buat ke bagian-bagian alatnya. Yang pertama tuh ada di atas ini tuh. Di atas ini ada base receiver, dimana gunanya itu tuh untuk memproses sinyal satelit dan juga menghasilkan data-data koreksi. Terus habis itu yang kedua ada ini antena, dimana antenanya itu digunakan untuk menangkap sinyal dari satelit secara kontinu. Terus habis itu tuh ada pole-nya ini, itu tuh ya digunakan untuk dudukannya gitu supaya dia sejajar dan supaya dia ya udah bisa sebagai dudukan gitu. Terus selanjutnya itu ada tripodnya itu tuh ya tadi kurang lebih sama, digunakan untuk dudukan agar antenanya itu tuh bisa stabil pada titik referensi yang digunakan kayak gitu. Terus tadi buat ini yang apa namanya transmitting antena itu juga bisa digunakan untuk mengirimkan data koreksi ke rover yang tadi itu kayak gitu deh. Terus juga biasanya itu ada baterainya gitu atau power supply-nya itu sebagai sumber daya dari si alat GNSS RTK base ini atau base station-nya ini gitu. Oke, mungkin bisa dilihat juga dari gambar ini tuh menjelaskan tentang gimana cara kerja dari si GNSS RTK rover maupun dari si base station-nya itu. Jadi buat gambar di atas tuh ada GNSS satelit, dimana tuh merupakan satelit yang memancarkan sinyal posisi ke kedua alat tadi
yang ada di darat, yaitu ke alat base stationnya dan juga di rovernya itu. Terus ada base station di sini itu tuh biasanya ditempatkan pada titik yang koordinatnya itu sudah kita ketahui secara pasti. Jadi tuh ya udah titiknya itu udah pasti di situ. Terus alat dari si base stationnya itu akan menerima sinyal satelit, terus akan menghitung selisih atau kesalahan posisi atau si errornya itu karena adanya gangguan atmosfer dan ataupun faktor-faktor lainnya kayak gitu. Terus base station yang tadi akan mengirimkan data koreksi posisi yang tadi secara real time kepada si GNSS RTK rovernya itu melalui radio komunikasi yang ada di base stationnya itu. Terus yang terakhir si rovernya itu biasanya tuh yang digunakan oleh si surveyornya di lapangan, dan dari rover ini itu akan menerima sinyal dari satelit dan juga koreksi yang sudah dilakukan oleh base stationnya tadi. Dengan adanya dua informasi itu tuh si rover akan dapat menghitung koordinat titik di lapangan dengan akurasi yang sangat tinggi. Biasanya tuh bisa dilakukan hingga satuan sentimeter gitu. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dari aku tentang alat GNSS RTK. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.